Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Anahnu meyukhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara yang sudah mendapatkan anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, mari jangan berdiam diri, bagikan kasih karunia dan anugerah itu kepada orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Dengan cara mengabarkan kabar baik. Dengan cara memberitakan Injil, kabar sukacita. Karena setiap orang butuh kabar sukacita. Apabila anak-anak Tuhan tidak memberitakan kabar sukacita, maka dunia akan memberitakan kabar duka cita. Bapak Ibu bayangkan, apabila ada saudara, sahabat, kerabat, teman Bapak Ibu, dia lagi berjalan di sebuah lorong, di mana di depan dia itu ada jurang yang sangat dalam. Di bawah jurang itu ada api yang sangat menyala-nyala. Sementara teman, sahabat, kerabat, saudara yang lagi berjalan itu, dia tidak tahu kalau di depannya jurang dan di bawah jurang itu ada api yang sangat menyala-nyala. Nah, respon kita selaku orang percaya itu apa? Adakah respon Bapak Ibu untuk menarik saudara, teman, kerabat Bapak Ibu yang lagi berjalan ke jurang itu, atau kita berdiam diri? Apabila kita berdiam diri dan kita tidak merespon, tidak melihat, dan kita tidak melarang orang itu untuk terus berjalan, betapa menyesalnya kita ketika dia jatuh ke dalam jurang. Sementara kita bisa melakukan, bisa menghalangi dia untuk tidak datang ke jurang itu. Tapi kita tidak mau melakukannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama nafas masih ada, kesempatan masih diberikan kepada saudara dan saya, selama nyawa masih dikandung badan, ayo beritakan kabar baik, kabar sukacita, Injil Kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini saya kasih judul Relasi Masuk Surga Karena Rahmat Tuhan dan Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah. Saudara, kita dari Islam atau umat Islam Bapak Ibu bisa masuk surga apabila mendapat rahmat dari Tuhan. Islam percaya bahwa masuk surga karena rahmat atau karunia Tuhan. Kristen pun sangat setuju akan hal itu. Umat Islam bisa masuk surga apabila mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2817. Di sebuah hadis ini dikatakan begini Bapak Ibu. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka kecuali dengan rahmat dari Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, dalam surat Az-Zukhruf di situ dicatat, Az-Zukhruf 43 ayat 72, saya akan bacakan bagi kita semua. Watilkal jannatul lati uriftumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Az-Zukhruf ini bertentangan dengan hadis yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hadis tadi dikatakan, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2817. Sedangkan di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf 43 ayat 72 yang saya sudah bacakan barusan dan akan saya bacakan sekali lagi,
Artinya itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Sekarang kita melihat di dalam Syarih Sahih Muslim 14145. Di situ dikatakan sebab masuk surga adalah karena ada amalan. Amalan itu karena rahmat Allah. Sebab masuk surga adalah karena ada amalan. Amalan itu ada karena rahmat Allah. Sebaliknya, Ahmad Ansori berpendapat karena amalannya dalam kurung manusia penuh dengan cacat. Sementara surga Allah terlalu sempurna untuk menjadi balasannya. Hanya dengan rahmat Allah saja seorang bisa tinggal di surganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan karena sering melanggar firman-Nya. Sehingga amal baik kita tidaklah sempurna. Akibatnya Bapak Ibu, kita mutlak membutuhkan rahmat Tuhan agar masuk surganya Tuhan. Rahmat Tuhan dan dilema kedua sifat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Surga memang rahmat Tuhan. Apakah Tuhan hanya mengampuni dosa-dosa manusia tanpa menghukumnya? Silahkan jawab sendiri. Lalu apa gunanya firman, perintah dan larangan Tuhan jika Tuhan mengampuni semua pelanggaran akan firman-Nya? Tuhan itu maha kasih. Semua orang tahu, baik Kristen maupun Islam. Atau pengasih dan penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan maha adil, suci. Maka ia harus menghukum dan mengampuni dosa manusia, bukan? Ia tidak dapat menghukum atau mengampuni dosa saja, Bapak Ibu. Jika menghukum saja, maka Tuhan maha adil, tapi tidak maha kasih. Saya ulangi, jika menghukum saja, maka Tuhan yang maha adil, tapi tidak memiliki kasih atau tidak maha kasih. Sebaliknya, jika mengampuni saja, maka Tuhan maha kasih, namun tidak maha adil. Bukankah kedua sifat Tuhan itu harus harmonis? Bukankah kedua sifat Tuhan itu harus harmonis dan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain? Bagaimana Tuhan menyelesaikan dilema kedua sifatnya itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi rahmat Tuhan dan penyaliban Yesus Kristus. Perhatikan, keharmonisan sifat dan kasih dan keadilan Tuhan nyata pada penyaliban Yesua HaMasiah. Alkitab mengajarkan bahwa penyaliban Yesua HaMasiah untuk menunjukkan keadilannya. Menunjukkan keadilannya Tuhan dan kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya. Artinya kepada manusia. Yang telah Elohim rencanakan, Roma 3 ayat 25 kita bacakan Bapak Ibu. Yang telah Tuhan rencanakan sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya sebagai bukti kebenarannya sehubungan dengan berlalunya dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya dalam kelapangan hati Elohim. Namun dalam Roma 5 ayat 8 Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 saya akan bacakan. Namun Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati ganti kita, ganti saudara dan saya. Melalui kematian Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan keadilannya dengan menghukum dosa-dosa manusia. Melalui kematian Yesua HaMasiah pula Bapak Ibu, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ia mengampuni dosa dan menjamin hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Elohim, kalau bahasa Indonesianya Bapak Ibu, Tuhan. Apakah Bapak Ibu ini si Tuhan? Apakah dengan cara ini manusia dapat dikatakan masuk surga karena rahmat Tuhan? Bapak Ibu, terimalah rahmat Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu wujud rahmat Tuhan bagi manusia, bagi saudara dan saya. Menurut Al-Quran, kelahiran Isa Al-Masih itu sebagai rahmat dari kami. Maryam 19 ayat 21. Saya bacakan Maryam 19 ayat 21. Saya baca arti. Sebagai kelahiran Isa Al-Masih itu sebagai rahmat dari kami, dalam kurung Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita wajib menantikan rahmat Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Dalam Yudas 1 ayat 2, rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya dilipat gandakan bagimu. Bagi saya, bagi saudara dan bagi kita semua. Saya akan bacakan sekali lagi, Yudas 1 ayat 2, rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya dilipat gandakan bagimu, bagi saya dan bagi saudara dan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah yang bisa evangelis sampaikan pada kesempatan kali ini. Taruh hati dan pikiran Bapak Ibu di tempat yang netral. Mari terus kita perdengarkan iman kita. Terus kita syiarkan Injil. Terus kita kabarkan kabar baik. Supaya Injil sering didengar oleh telinga manusia. Kalau bukan saya dan Bapak Ibu yang mengabarkan Injil, siapa lagi yang mau mengabarkan Injil? Saya percaya Bapak Ibu setelah menonton video ini akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada saudara dan saya. Dan Bapak Ibu pasti mau melakukan penginjilan dan mau mengabarkan Injil kepada setiap orang yang Bapak Ibu temui dimanapun berada. Terima kasih. Shalom alaikum bishem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.